Ditemukan seorang ibu yang sudah tak bernyawa setelah pihak kepolisian menyelidiki. Ternyata yang mengagetkan, pelakunya adalah anak kandungnya sendiri dan cukup menggegerkan. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jombang, Jawa Timur. Seorang warga melintas melihat sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Sudah dengan kondisi memprihatinkan dan berbau. Warga tersebut langsung lapor kepada Pak RT dan juga ke pihak kepolisian. Saat itu tepatnya di tanggal 13 November 2023 pagi hari. Tak lama, pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun langsung evakuasi jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Bahkan saat kejadian, langsung banyak berdatangan warga namun tak satu pun mengenali jasad tersebut. Di rumah sakit hasil otopsi menyebutkan korban mendapatkan banyak tikaman senjata tajam dan kehilangan banyak cairan berwarna merah. Di sana juga ada sungai. Pihak kepolisian mencari barang bukti dan menemukan senjata tajam jenis pisau yang diamankan. Bahkan di dekat sana pun ada perhiasan korban sehingga pihak kepolisian yakin kasus ini bukanlah kasus pencurian. Identitas di rumah sakit pun dilakukan. Saat itu identifikasi korban, namun sebelum selesai datang seorang wanita ke kantor polisi. Mengaku dirinya melihat postingan di sosial media, ada seorang wanita yang ditemukan, dirinya yakin kalau itu adalah sang ibu yang sudah menghilang dan tak kembali. Wanita yang datang ke kantor polisi bernama Nur Hasanah. Saat ke rumah sakit, Nur pun histeris dengan penuh tangisan, tak menyangka ternyata benar yang ditemukan adalah sang ibu yang berpulang dengan cara tragis. Nur sendiri tinggal bersama sang ibu bernama Hasia di Jombang. Nur pun menyebutkan terakhir bertemu dengan sang ibu saat sang ibu izin ke Jember dengan menggunakan motornya. Bahkan saat itu Nur pun sempat melarang sang ibu, namun tetap sang ibu tak mendengar dan tetap pergi. Menurut Nur, Hasia sendiri mengaku akan pergi bersama temannya namun tak kembali. Saat itu Nur pun menyebut sang ibu Hasia pun pergi dengan tetangganya sendiri, lelaki bernama Agus. Nur terlihat histeris. Nur pun mengungkapkan kepada pihak kepolisian meminta secepatnya mengamankan pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Pihak kepolisian pun langsung interogasi para saksi dan juga tetangga bahkan keluarga Hasia. Saat itu menurut Nur, Hasia pergi dengan motornya, namun pihak kepolisian tak menemukan motor di sana. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mencari keberadaan motor Nur. Pihak kepolisian juga mencari tahu siapa Agus, lelaki yang pergi bersama Nur. Ternyata Agus sendiri adalah tetangga Hasia dan juga Nur yang rumahnya tak jauh dari rumah mereka. Setelah sebulan pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, hingga akhirnya berhasil mengamankan Agus sebagai pelakunya. Tanpa basa-basi, Agus pun mengakui kalau dirinya pelakunya, namun tak sendiri. Menurut Agus, dirinya melakukan aksinya dengan dua orang, yaitu Sadi dan juga Nur Hasanah, anak dari Hasia. Semua orang kaget dengan pernyataan dari Agus, tak menyangka Nur yang terlihat histeris ternyata pelakunya sendiri, bahkan otak pelakunya. Agus mengungkapkan dirinya membantu Sadi yang berpacaran dengan Nur Hasanah. Saat itu tak lama Sadi pun diamankan, mencoba kabur hingga akhirnya Sadi didor pihak kepolisian. Nur sendiri tak lama diamankan di rumahnya. Saat itu akhirnya ketiganya mengakui perbuatannya dengan motif karena cinta yang dilarang. Sadi adalah seorang kolektor berpacaran dengan Nur Hasanah dan ingin melamar Nur. Namun nampaknya Asia tak merestui, bahkan Asia meminta mereka putus. Tak lama hubungan Nur dengan Sadi pun putus, namun ternyata mereka saling mencintai dan keduanya berpacaran diam-diam di belakang Hasia. Sadi yang kesal ingin menikah dengan Nur, izin memberikan pelajaran kepada Hasia dan saat itu pun Nur mengizinkan. Tak bisa melakukan sendiri, Sadi pun mengajak Agus, tetangga dari Hasia. Saat itu Agus mengajak Hasia ke suatu tempat dengan alasan dirinya ingin menagih hutang dan minta diantarkan oleh Hasia. Hasia yang menyetujui, keduanya pergi setelah maghrib dengan menggunakan motor Hasia. Tanpa Hasia tahu ternyata di belakang Agus dengan Nur sang anak mengikutinya membawa senjata tajam. Di perjalanan yang sepi, Agus pun memberhentikan motornya. Tak lama, Hasia pun langsung dibekap Agus dan dari belakang Hasia pun ditikam beberapa kali oleh Sadi yang mengikutinya. Bahkan sang anak Nur Hasanah, anak dari Hasia pun ikut memegangi sang ibu hingga akhirnya tak bernyawa. Ketiganya pun pergi meninggalkan tempat tersebut, namun tak lupa mereka mengambil uang 1,2 juta, handphone dan juga motor dari Hasia agar terlihat seperti perampokan. Hingga masalah ini pun terkuak, ketiganya menjalani reka ulang dan disidangkan. Pihak dari hakim pun tanpa berpikir panjang memberikan vonis hukuman kepada ketiganya. Meski ketiganya ingin banding, namun ternyata tetap saja mereka mendapatkan hukmat dengan aksi yang mereka lakukan kepada Hasia.
Banyak yang tak menyangka dan kaget ternyata pelakunya adalah Nur Hasanah, anak dari Hasiyah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.